warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam Swastiastu, warahmatullahi wabarakatuh. Namo Om Buddhaya, Swastiastu, Kebajikan. Namo Salam Buddhaya, sehat. Ya, sehat selalu. baik Bapak Ibu yang saya hormati dari Kementerian Kesehatan, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, ya. Kalau hadir, selamat pagi. Narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Weset Johannes Kupang, narasumber dari BPJS Kesehatan, Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota CNTT, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota CNTT, Ketua Asosiasi Klinik Provinsi NTT, Ketua ID Provinsi NTT, Dokter Puskesmas, dan penanggung jawab klinik seprovinsi NTT. Singkatnya, semua peserta pertemuan yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama, sebagai umat yang beriman, kita patut tetap bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan yang indah pagi hari ini untuk bertemu dalam pertemuan yang walaupun lewat daring, tapi tidak akan mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ya pada peningkatan kompetensi dokter dan tenaga kesehatan dalam tata laksana rujukan non spesialistik dan implementasi care pathway. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa salah satu peran daripada fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP dalam penyelenggaraan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta adalah sebagai penapis rujukan ya atau gatekeeper ya, namanya penapis rujukan ya, berarti kan ada mekanisme yang harus dibangun dengan demikian rupa sehingga tidak ada yang lolos kalau tidak tepat dengan apa yang standarnya begitu ya. Nah, FKTP ini merupakan ujung tombak ya pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga FKTP diharapkan dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan komprehensif, integrasi layanan primer ya dengan metode siklus hidup yang harus kita kerjakan bersama-sama. Nah, hal ini tertuang dalam konsep layanan primer, betul yang tadi saya katakan ya. Supaya apa? Kita dapat mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun atau posyandu. Untuk melengkapi konsep integrasi layanan primer ya, maka Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes RI telah mengembangkan alur layanan yang disebut Care Pathway. Alur ini mencakup pelayanan mulai dari promotif hingga rehabilitatif. Dan Bapak Ibu, di tatanan layanan primer kita harus memulainya dari mana ya? Mulai dari keluarga, posyandu, puskesmas pembantu dulu ya, baru puskesmas dan akhirnya rujukan serta rujuk balik. Nah, implementasi Care Pathway di FKTP ini dilakukan melalui pelatihan tenaga kesehatan di FKTP serta pembinaan teknis. Dalam hal pelayanan kuratif, salah satu permasalahan utama di tingkat primer adalah tingginya angka rujukan non spesialistik ya. Penyakit yang harusnya dapat tertangani secara tuntas di pelayanan tingkat primer dalam kenyataannya masih banyak yang dirujuk yang seharusnya bisa ditangani di FKTP akhirnya menjadi beban ya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut ya atau FKTL. Nah, hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan di FKTL dan juga otomatis terhadap sustainabilitas CKN ya dari pasien yang kita rujuk tadi ya. Nah, beberapa isu yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana Care Pathway ya dapat diimplementasikan ya dengan baik di FKTP serta upaya menurunkan angka rujukan non spesialistik ya dari FKTP ke FKTL. Nah, di antaranya adalah memang sarana prasarana ya kita harus penuhi dengan baik ya di FKTP kita, alat kesehatan,
obat-obatan yang belum tersedia di FKTP sesuai standar, dan juga adanya permintaan rujukan dari pasien untuk mendapatkan pelayanan ya di rumah sakit stakeholder di daerah ya. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan ya kompetensi dari Bapak Ibu, khususnya para dokter dan juga nakes yang ada untuk bagaimana memahami pathway ini dengan baik ya. Karena kalau di pihak stakeholder ya, mereka pikirnya mudah saja ya, ini bisa pindah kok dari FKTP langsung masuk rujukan. Apakah itu benar? Nah, ini juga menjadi hal yang perlu kita sosialisasikan ya ke stakeholder, khususnya kepada masyarakat ya, supaya mereka bisa mengerti ya bahwa sebenarnya alur layanan itu ada aturan main yang harus kita taati ya, dan tidak sembarang kita mengirimkan pasien dari FKTP ke FKTRL misalnya ketika terjadi harus dirujuk ya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Nah, dan dengan memohon berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa dan atas izin kita semua, maka pertemuan peningkatan kompetensi dokter dan tenaga kesehatan dalam tata laksana kasus rujukan non spesialistik dan implementasi Care Pathway di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibuka dengan resmi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salve, Shalom. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Waalaikumsalam Om. warahmatullahi wabarakatuh. Namo Om Buddhaya, Santi. salam kebajikan, salam sehat buat kita semua, sukses selalu ya. Tuhan Sehat memberkati. Saya selalu. Sehat selalu. baik, silakan. Ya. Nanti saya Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagi kita semua, salam sehat Bapak Ibu. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kita terkait peningkatan kompetensi dokter dan tenaga kesehatan dalam tata laksana rujukan non-spesialistik dan implementasi Care Pathway hari ini. Izin perkenalkan diri Bapak Ibu, saya Rika dari Tim Kerja Standarisasi Klinis Pelayanan Kesehatan Primer Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan. Materi yang akan kami sampaikan hari ini adalah terkait tentang kebijakan pelayanan kesehatan primer dalam mendukung transformasi layanan primer dan konsep Care Pathway di FKTP. Berikut outline yang akan kami sampaikan Bapak Ibu. Sebagai pendahuluan, yang seperti yang kita ketahui bersama, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan di Indonesia yang terdiri dari 6 pilar transformasi penopang sistem kesehatan Indonesia. Yang dalam hal ini kita di layanan primer itu berfokus pada pilar transformasi yang pertama, yaitu transformasi layanan primer. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita hadapi bersama di layanan primer, banyak tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima ya Bapak Ibu. Baik dari data sumber Rivaskes tahun 2019 menunjukkan kalau SDM yang tidak memadai, sekitar 50% puskesmas di Maluku dan Papua itu tidak memiliki dokter. Lalu ada 60% puskesmas tidak memiliki petugas laboratorium yang memang sejatinya merupakan standar ketenagaan di puskesmas ya. Lalu ada 33% puskesmas tidak memiliki apoteker. Selain itu ada juga faktor yang menjadi isu yakni tentang rendahnya kualitas pelayanan. Dari data ada sekitar 23% puskesmas belum diakreditasi, lalu 17% puskesmas tidak mampu melakukan pelayanan lanjutan untuk penyakit kronis, lalu 50% puskesmas Papua tidak mampu melayani pasien rujuk balik dengan berbagai faktor yang ada ya, karena mengingat kepulauan kita di Indonesia itu memang berpulau-pulau yang memang kemampuan masing-masing daerahnya berbeda.
Lalu isu yang lain ada terkait obat dan alat kesehatan yang belum mencukupi untuk memberikan pelayanan. Misalnya di sekitar 25% puskesmas itu memiliki ketersediaan obat kurang dari 80%. Lalu ada juga isu terkait puskesmas tidak memiliki obat psikiatrik. Dan yang terakhir adalah anggaran puskesmas yang tidak memadai, yang memang yang menjadi faktor lain, misalnya pembiayaan yang dibatasi dan tidak fleksibel untuk menanggung biaya operasional. Yang saat ini anggaran puskesmas memang kita akui secara kasat mata itu bergantung pada dana kapitasi BPJS ya Bapak Ibu, yang memang fokusnya lebih ke kuratif, bukan preventif dan promotif. Sedangkan eh, seperti yang tadi Ibu Kabit jelaskan, kalau pelayanan komprehensif kita di FKTP itu diharapkan bisa diberikan ya, baik dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2002, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17. Nah, Bapak Ibu, seperti data yang menunjukkan kalau ada juga perubahan tren penyakit sejalan dengan perilaku masyarakat yang meningkatkan faktor resiko. Yang penyakit pertama, kedua memang masih banyak pada tahun 90 dan 2019 itu masih banyak penyakit jantung dan kanker. Nah, kalau dari perbedaan dari tahun 90 ke tahun 2019 itu ada perubahan pergeseran yang tadinya diduduki oleh penyakit infeksi dan tahun 2019 itu lebih cenderung ke penyakit paru non infeksi. Hal ini juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang saat ini meningkatkan resiko penyakit yang tidak menular. Kalau dari data, meningkat 9,10% remaja itu merokok, lalu lebih dari 20%, yakni 21,8% penduduk itu tergolong obesitas pada sasaran usia produktif, lalu lebih dari sepertiga ya, kalau penduduk yang lebih dari 10 tahun itu termasuk kurang aktivitas fisik. Dan mayoritas penduduk Indonesia sekitar 95,5% penduduk lebih dari 5 tahun itu tergolong kurang makan buah dan sayur setiap harinya, Bapak Ibu. Nah, hal inilah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Bapak Ibu, jadi memberikan pelayanan kesehatan baik tadi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif itu diperlukan adanya standar pelayanan kesehatan. Standar pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk sebagai pedoman bagi tenaga medis maupun tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Nah, standar pelayanan ini bertujuan untuk memberikan acuan, lalu yang kedua untuk memberikan menjamin mutu pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan itu bisa terjamin mutu dan karena mempunyai acuan yang standar gitu. Lalu yang ketiga itu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Nah, tadi seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, ada panduan praktik klinis bagi dokter di FKTP yang saat ini Kementerian Kesehatan itu sudah mensahkan Kepmenkes nomor 1186 tahun 2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di FKTP, dan juga ada perubahan dan penambahan beberapa jenis penyakit dan keterampilan Bapak Ibu dengan mensahkan Kepmenkes 1936 2022. Nah, tujuan PPK ini sejalan dengan standar pelayanan kesehatan tadi, kalau memang menjadi acuan untuk menegakkan diagnosis, lalu memberikan penata laksanaan dengan tepat, lalu memberikan acuan untuk penata laksanaan awal sebelum dilakukan rujukan, dan juga menjadi guide, menjadi acuan kita untuk melakukan rujukan
penata laksanaan penyakit yang ke FKTL. Nah, Bapak Ibu, berikut daftar penyakit, jenis penyakit berdasarkan Perkonsil 11 tahun 2012, 144 jenis penyakit yang level kompetensi 4A yang memang harus tuntas diterapi di FKTP. Namun walaupun Nah, dari data BPJS Kesehatan, ternyata sebenarnya rasio rujukan non-spesialistik ini sudah mencapai target Bapak Ibu. Di akhir tahun 2023, itu rasio rujukan non-spesialistik ini adalah 1,36% secara nasional. Memang, rujukan non-spesialistik yang tanpa ETSCC yang bisa Bapak Ibu lihat di warna orange ini memang menurun. Namun, bisa dilihat kalau rujukan non-spesialistik dengan TACC justru itu sedikit meningkat. Nah, berikut diagnosis rujukan FKTP tahun 2023 yang paling banyak Bapak Ibu. Yang pertama itu congestive heart failure, lalu DM, lalu HHD, LBP yang diikuti dengan diagnosis gigi nekrosis pulpa. Dari tadi isu rujukan dari FKTP ke FKTL memang banyak faktor yang mempengaruhi ya Bapak Ibu. Konsep Care Pathway yang menjadi fokus kita. Jadi Bapak Ibu, Care Pathway ini merupakan tools, alat bantu dalam memberikan pelayanan yang mendukung integrasi pelayanan kesehatan primer Bapak Ibu. Care Pathway ini merupakan alur pelayanan yang terintegrasi yang mencakup seluruh unit pemberi pelayanan primer, mulai dari FKTP, Pustu, dan Posyandu. Care Pathway ini akan kita latih ke Bapak Ibu dokter dan tenaga kesehatan di FKTP via daring melalui konsep MOOC, Massive Open Course, Online Open Course, yang nantinya Bapak Ibu bisa download dokumen ini di dalam pelatihan itu sehingga bisa diimplementasikan. Nanti kami akan, sebelum pelatihan ini dimulai, akan dilakukan workshop fasilitator bagi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota yang insya Allah bagi NTT mungkin akan masuk ke dalam Regio Timur yang dalam waktu dekat di Juli ini akan kita lakukan pertemuan untuk fasilitatornya terlebih dahulu. Nanti untuk Bapak Ibu dokter dan tenaga kesehatan di puskesmas bisa mengakses pelatihan ini melalui MOOC di Pelataran Sehat, LMS Pelataran Sehat. Nah, di dalam alur screening layanan berbasis siklus hidup ini Bapak Ibu nanti ada 3 alur besar. Misalnya tadi di paket pelayanan usia dewasa dan lanjut usia bisa kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Kalau ada beberapa yang bisa dilakukan pada sasaran usia dewasa dan lanjut usia ini. Misalnya kita ambil contoh untuk screening diabetes mellitus. Di sini ada 3 pewarnaan, ada Tosca, pink, dan biru. Artinya apa? Artinya screening diabetes mellitus ini bisa dilakukan baik itu di posyandu, puskesmas pembantu maupun di puskesmas ataupun FKTP. Apa saja yang bisa dilakukan? Nanti pada dokumennya Bapak Ibu bisa mengklik bagian screening diabetes mellitus. Nanti dia akan mengarahkan ke halaman yang terkait screening diabetes mellitus. Sebagai contoh di sini nanti dari alur besar ini ada alur screening namanya yang nanti mengarahkan ke sini yang menggait Bapak Ibu bisa melakukan di pemberi unit pemberi pelayanan atau delivery unit masing-masing itu bisa melakukan pelayanan berupa apa gitu. Misalnya di Pustu tenaga kesehatan baik bidan maupun perawat bisa melakukan screening
lakukan screening penyakit DM ini melalui screening faktor risiko DM, lalu pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Nanti akan dikategorisasi kalau pasien usia 18 sampai kurang dari 40 tahun dengan tanpa risiko, artinya itu direncanakan untuk screening ulang dan edukasi untuk pola hidupnya. Lalu pada pasien yang 18 sampai kurang dari 40 tahun dengan faktor risiko dan pada pasien seluruh usia lebih dari sama dengan 40 tahun, itu dilakukan pemeriksaan kadar gula darah dengan glukometer. Yang nanti kategorisasi pasien yang kalau memang mengarah ke diabetes dengan gejala klasik yang dilakukan rujukan horizontal ya, rujukan ke puskesmas yang memang harus didiagnosis dan diberikan terapi oleh dokter. Nah, selain dua alur besar dan alur screening ini, nanti ada alur slide bantu atau halaman bantu yang misalnya di sini misalnya Bapak Ibu klik edukasi dan intervensi, nanti dia akan mengarahkan ke halaman edukasi berupa apa saja dan intervensi berupa apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan pada sasaran intervensi tersebut. Jadi setiap alur-alur yang ada underline ini atau garis bawah ini bisa Bapak Ibu klik, nanti akan mengarahkan ke dokumen tersebut. Jadi Bapak Ibu dokumen ini tuh berupa PDF yang nanti Bapak Ibu bisa buka di PC masing-masing yang bisa mengguide Bapak Ibu dalam memberikan alur pelayanan berupa apa-apa saja yang bisa dilakukan sesuai dengan sasaran tersebut. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami kembalikan ke moderator untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, mungkin ada dari Bapak Ibu peserta, dari teman-teman klinik, teman-teman puskesmas maupun dinas kesehatan, ada yang ingin ditanyakan, kami silakan. Pagi Ibu, saya dari Sumba Timur, Puskesmas Kamaniru atas nama Frederika. Silakan Bu. Ya, selamat pagi Ibu Rika, terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini kami perlu bertanya tentang pelayanan rujukan non-spesialistik yang memang terjadi di puskesmas, di mana ada 144 diagnosa yang seyogianya dilihat dari penjelasan tadi bahwa berbagai kendala yang kami alami itu bukan hanya dari obat tapi fasilitas kesehatan juga, bahwa setelah kami lihat yang terjadi puskesmas kami, rujukan ini yang seyogianya mungkin untuk pelayanan di puskesmas yang rawat nginap mereka boleh bisa melakukan, tetapi kami untuk puskesmas non rawat nginap kami tidak bisa lakukan perawatan terhadap pasien itu. Tetapi dia masuk dalam diagnosa rujukan non spesialistik. Itu yang menjadi kendala di puskesmas kami, sehingga seolah-olah bahwa kami tidak patuh pada diagnosa yang ditentukan yang non spesialistik itu. Dan juga kalau dilihat dari kompetensi dokter, memang tidak ada masalah dengan kompetensi dokter, hanya dari sarana dengan prasarana dengan obat-obatan yang tersedia di puskesmas, Ibu. Yang menjadi PR kita bersama adalah obat dan alat yang terbatas di FKTP, sehingga memang mengharuskan membuat jadi faktor lain untuk melakukan rujukan sehingga meningkatkan rujukan non spesialistik. Tetap kita sebagai pemberi pelayanan gatekeeper di FKTP itu kita harapannya memberikan pelayanan yang baik sesuai mutu dan keselamatan pasien terlebih dahulu Bapak Ibu. Untuk obat dan alat harapannya memang bisa dilakukan inventarisasi secara berjenjang sehingga nanti penilaian di aspek segala macam itu bisa terlihat ya Bapak Ibu, sehingga untuk pengadaan alat ini bisa misalnya kalau misalnya puskesmasnya BLUD dengan dana-dana sebagainya untuk alat-alat yang memang dan obat yang sesuai itu bisa dilakukan sendiri ataupun berjenjang nanti dengan pembiayaan dengan bantuan dinas kesehatan maupun dari Kementerian Kesehatan jika memang ada sesuai dengan jalurnya gitu ya. Begitu Ibu.
Iya, Ibu, terima kasih. Mungkin Ibu sedikit lagi, apakah tidak ada perbedaan regulasi untuk yang puskesmas rawat inap dengan non rawat inap, Ibu? Contoh untuk kami bahwa pada uh, diagnosa non spesialistik yang pertama kejang demam. Kalau untuk kami puskesmas yang dekat dengan ini tidak mungkin kami melakukan perawatan dan tidak mungkin kami melakukan perawatan langsung untuk di puskesmas yang non rawat inap. Tapi itu membutuhkan rujukan. Mungkin apa bisa Bu dibedakan antara rawat nginap dengan non rawat nginap seperti itu Bu? Makasih. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Kalau kondisi existing sekarang, standar pelayanan yang ada regulasinya itu adalah tidak membedakan rawat inap dan non rawat inap, Ibu. Semuanya untuk FKTP gitu ya. Kejang demam itu kompetensinya 4A. Tapi kalau memang dia apa kondisi-kondisi IGD gawat darurat dan memang perlu perawatan itu seyogyanya melalui IGD, Ibu. Itu kan tidak artinya tidak bisa kalau kita melakukan rujukan itu tidak bisa menunggu di poli ya. Pasien kejang demam itu harus diberikan terapi langsung gitu ya. Sehingga tidak perlu puskesmas itu memberikan rujukan karena pasien ini harus segera dirawat dan berikan penanganan melalui IGD. Begitu. Nah, kondisi existing sekarang untuk regulasinya itu masih sama, Ibu, rawat jalan dan rawat inap, namun masukan Ibu mungkin menjadi input kami yang nanti akan kami bicarakan dengan organisasi profesi dalam hal ini ya Bapak Ibu. Karena PPK ini itu disusun oleh pakar dan disahkan oleh Kementerian Kesehatan. Begitu. Iya Ibu, terima kasih Begitu, Ibu. banyak bagi. Yes, terima kasih. Terima kasih Bu Rika dan Ibu Frederika. Liposisnya akan meningkat sehingga terjadi peningkatan asam lemak bebas di dalam darah, sehingga pada orang dengan diabetes kita perlu menambahkan obat-obat untuk penurun lemak ya, seperti golongan statin, yaitu kita perlu berikan. Jadi bukan hanya sekedar mengobati gulanya, tetapi kita pun harus mengobati lemaknya juga ya, kolesterolnya. Selain dari lemak dan karbohidrat, dia juga untuk sintesis protein ya. Jadi insulin itu sintesis protein. Jadi pada orang-orang dengan diabetes dan menggunakan insulin ya, karena dia itu bersifat anabolik ya, jadi biasanya kelihatannya lebih muda ya, lebih awet muda karena penggunaan dari insulin yang meningkatkan massa otot, ya mencegah pemecahan dari lemak, dan dia meningkatkan sintesis dari protein di otot. Berkaitan dengan kerjanya terhadap karbohidrat, ya, terhadap glukosa. Jadi kalau kita makan makanan itu dicerna di usus, dipecah, ya, kemudian dari karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana, glukosa, ya. Kemudian glukosa itu beredar di serat dan beredar di dalam darah. Nah, pada sel beta dia masuk, ya, ada yang menangkapnya nih, ada namanya glukosa transporter 2, ya. Jadi dia menangkap glukosa, kemudian dia masukkan glukosa ke dalam sel, kemudian dia masuk ke dalam mitokondria. Nah, di mitokondria ini dihasilkan ATP ya. ATP itu sebagai sumber energi. ATP ini dia akan membuat pintu dari kalium itu tertutup. Nah, pada pintu kalium itu tertutup, pintu kalsiumnya akan terbuka, ya. Jadi masuklah kalsium ke dalam sel. Nah, kalsium yang masuk ke dalam sel itu akan merangsang pelepasan dari insulin, ya. Jadi itu secara kasar mekanisme kerja apabila glukosa darah kita yang tinggi, tubuh merespon dengan membentuk insulin. Nah, bagaimana dengan diabetes mellitus ya? Jadi diabetes mellitus itu ada 4 tipe ya, 4 tipe.
Tipe 1 biasanya pada anak-anak, ya, itu karena kerusakan sel beta, ya. Kerusakan sel beta itu bisa bersifat autoimun atau bahkan idiopatik, ya. Jadi sel betanya rusak sehingga tidak memproduksi insulin. Makanya dia perlu disuplai insulin dari luar, ya. Jadi pada orang dengan diabetes tipe 1 perlu mendapat suplai insulin dari luar. Kemudian tipe 2 ini yang banyak, ya, sekitar 95%. Jadi pada orang yang dewasa itu biasanya tipe 2 itu insulinnya ada, cuma kerjanya terganggu, ya, sehingga kita katakan bahwa dia itu resistensi insulin, ya, insulinnya ada tapi tidak bisa bekerja dengan optimal sehingga tidak membuat glukosa itu masuk ke dalam sel. Kemudian yang berikut adalah diabetes gestasional, itu biasanya terjadi pada orang dengan pada ibu hamil, ya, ibu hamil biasanya pada kehamilan sekitar 20 minggu itu apa namanya, karena kondisi kehamilan itu bisa menyebabkan gula darah yang meningkat. Nah, kemudian tipe yang berikut adalah tipe lain, itu salah satu contohnya apabila kita menggunakan obat-obatan, ya, obat-obatan steroid, misalnya Dexa atau methylprednisolone atau prednison, dia juga akan menimbulkan peningkatan gula darah. Ya. Jadi ada 4 tipe dari diabetes mellitus. Yang akan dibahas ini adalah diabetes tipe 2 karena paling banyak, ya. Jadi bagaimana kita menegakkan diabetes mellitus, ya, berdasarkan pemeriksaan darah, ya. Jadi kita perlu periksa darah untuk memastikan diagnosis ini, ya. Jadi pemeriksaannya ada beberapa yang kita bisa lakukan adalah gula darah puasa, ya. Jadi dia berpuasa sekitar 8 jam, ya. Gula darahnya itu 126, ya, atau lebih, ya. Oh ini, ya, diabetes. Atau kita melakukan satu challenge, ya. Kita suruh dia minum glukosa oral, ya, jadi dengan beban 75 gram. Kemudian kita periksa gula darahnya, dia lebih dari 200. Atau kita periksa seseorang yang tidak berpuasa, gulanya lebih dari 200, disertai dengan keluhan klasik, ya. Keluhan klasik ini biasanya dengan banyak kencing, banyak minum, berat badan turun, banyak makan, itu pagi, poliusi, poliuri, dan berat badan, apa namanya, gula darahnya lebih dari 200. Atau kalau kita mempunyai fasilitas yang baik, kita periksa HbA1c, ya. HbA1c ini lebih dari 6,5% dengan metode yang terstandar, ya. Jadi tidak semua lab mempunyai kondisi seperti ini, ya. Jadi kita perlu periksa di lab yang terpercaya untuk bisa mengeluarkan hasil yang baik sehingga kita bisa menegakkan gula darah berdasarkan pemeriksaan HbA1c. Nah, ini patogenesis dari DM tipe 2. Ya, jadi kondisi-kondisi pada organ-organ ini, ya, organ hati, otot, sel lemak, sistem imun, lambung, sel alfa pankreas, usus halus, usus besar, ginjal, itu berpotensi untuk timbulnya hiperglikemi, ya. Jadi misalnya pada otot, ya. Otot itu kalau misalnya kita makan makanan itu diserap dari tubuh, diserap dari usus, kemudian dia didistribusikan, kemudian dia dikirim ke otot, ya. Nah, kalau di otot itu penyerapan ke dalam sel ototnya itu tidak bagus, ya,
misalnya terjadi pada resistensi tadi, makanya gula itu di dalam darah akan tinggi, ya akan tinggi. Kemudian di hati juga, ya jadi glukosa itu tidak bisa diserap di hati untuk pembentukan glikogen, jadi dia itu tertahan di dalam darah sehingga dia itu tinggi. Nah, pada orang-orang dengan gangguan produksi insulin, ya, produksi insulin terjadi pemecahan lemak, ya. Tadi kita lihat dari awal slide awal tadi mengatakan bahwa kalau insulin itu kurang atau tidak ada, terjadi pemecahan lemak, ya, namanya lipolisis. Jadi asam lemak bebas itu akan tinggi. Nah, asam lemak bebas yang tinggi itu menyebabkan toksik, ya, terhadap sel beta pankreas, sehingga terjadi kerusakan dari sel beta pankreas. Ya. Kemudian dari inflamasi, ya, sistem imun. Inflamasi itu satu peradangan yang kronis, itu juga akan merusak dari sel beta, sehingga sel betanya rusak dan tidak bisa memproduksi insulin lagi. Nah, kalau di lambung bagaimana? Nah, lambung itu terjadi percepatan pengosongan lambung, ya. Jadi kalau makanan yang kita makan kemudian didistribusikan secara cepat ke usus halus, usus besar, nah, berarti terjadi peningkatan penyerapan di usus, ya, sehingga gula akan tinggi. Nah, sel alfa pankreas bagaimana? Sel alfa pankreas adalah dia menghasilkan glukagon. Glukagon itu adalah hormon yang berlawanan dengan insulin. Jadi kalau glukagon yang tinggi, dia akan meningkatkan produksi glukosa darah, ya, jadi terjadi hiperglikemi. Di ginjal, nah pada kondisi gula yang beredar dari seluruh tubuh, nah sebagian besar itu dia akan difiltrasi, ya, difiltrasi melalui ginjal. Tetapi ada sistem ginjal yang mereabsorpsi, ya, reabsorpsi terhadap gula yang difiltrasi tadi, sehingga gula di dalam darah juga akan naik. Makanya dikembangkan ada obat-obat yang kita lihat di belakang, ada obat-obat tertentu yang menghambat penyerapan kembali, ya, reabsorpsi tadi, sehingga gula itu dibuang lewat kencing sehingga gula darah itu turun, ya. Nah, ini dari penelitian, ya. Jadi ada beberapa tipe olahraga yang disarankan, itu adalah aerobik dan moderate, ya, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, glukosa darah itu turun. Tetapi kalau kita gabung antara aerobik dan anaerobik, ya, seperti pertandingan sepak bola atau bulu tangkis atau tenis, gulanya itu tidak turun. Pada orang dengan diabetes bisa disarankan adalah olahraganya itu aerobik, ya. Jadi dari penelitian itu bisa menurunkan gula darah. Jadi kalau kita mengobati orang dengan diabetes, first line-nya adalah metformin. Kenapa metformin? Ya, metformin adalah obat yang untuk menurunkan produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Ya, jadi pada orang dengan diabetes itu diabetes tipe 2 yang paling utama adalah terjadi resistensi insulin. Jadi pemberian metformin itu untuk menurunkan resistensinya, ya, dengan meningkatkan sensitivitas insulin, ya. Nah, orang dengan diabetes itu kalau kita periksa gula darah puasa itu tinggi. Nah, gula darah puasa adalah gula darah yang diproduksi oleh hati, ya, jadi bukan karena makanan.
Jadi kalau dia bangun pagi, kemudian kita periksa gula darah tinggi, nah itu karena produksi glukosa di hati. Makanya kita memberikan metformin untuk menurunkan glukosa hati tadi. Cuma ada efek samping utama adalah dispepsi, kemudian diare. Ya. Jadi kalau seperti ini, bahkan asidosis laktat, dia tidak memungkinkan untuk kita berikan metformin, kita bisa menggantikan dengan TZD ya, diazolidinedion. Kemudian yang berikut adalah sulfonylurea, lamid, ada mepirit, ya, yang meningkatkan sekresi insulin, ya, limit itu hampir sama. Kemudian penghambat alfa-glukosidase, penghambat DPP-4, dan penghambat SGLT2, ya. Jadi untuk mengetahui kerja obat ini, kita pun harus mengerti kapan nih obat yang diminum, ya. Jadi misalnya metformin, ya, metformin biasanya ada gangguan dispepsi atau apa, yang kita sarankan sudah makan, ya boleh. Atau karena dia menurunkan produksi glukosa di hati, kita memberikan malam hari. Ya, karena apa? Karena proses gluconeogenesis itu terjadinya pada malam hari. Kemudian sulfonylurea itu meningkatkan sekresi insulin. Ya, jadi kita memberikan dia sebelum makan, ya, supaya waktu dia makan, gula darahnya naik, tubuh sudah merespon dengan menghasilkan insulin, sehingga gula darah sudah makan itu tidak tinggi, ya. Kemudian penghambat alfa-glukosidase, ya. Penghambat alfa-glukosidase ini juga menghambat penyerapan glukosa, sehingga glukosa sesudah makan itu tidak tinggi, makanya dia diberikan bersama dengan makan, ya. Kemudian di DPP-4 inhibitor ini, penghambat DPP-4 ini meningkatkan sekresi insulin dan menghambat sekresi glukagon, ya. Jadi diberikan sebelum makan juga. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa obat yang bekerja di ginjal, ya, penghambat SGLT2, ya, jadi dia menghambat dari SGLT2 ini di ginjal, sehingga tidak menghambat reabsorpsi glukosa di tubuh ginjal, sehingga kencingnya itu banyak mengandung gula, ya. Jadi kalau dia banyak mengandung gula, dia berpotensi untuk gampang terjadi infeksi saluran. Pengobatan orang dengan diabetes, ya. Jadi kalau kita periksa HbA1c kurang dari 7%, ya, kita bisa mulai dengan satu macam obat, ya, metformin, ya, atau misalnya metforminnya dia ada terganggu, kita bisa memberikan sulfonylurea atau penghambat alfa-glukosidase, TZD, penghambat DPP-4, SGLT2, dan agonis GLP-1. Ya, kita evaluasi, misalnya dalam 3 bulan dia lebih dari 7,5%, ya, kita tambahkan obat kedua, misalnya pertama metformin, tidak bisa kita tambahkan sulfonylurea atau tambahkan alfa-glukosidase atau TZD atau berikut obat-obatan ini. Nah, kita evaluasi lagi 3 bulan lagi, dia belum turun, ya. Nah, pada kondisi hiperglikemia kedua ini, kita bisa memberikan insulin, ya. Kita tambahkan satu macam insulin basal, ya. Kalau dengan 2 macam ini tidak tercapai, kita bisa memberikan 3 macam obat, ya, 3 macam obat. Nah, kalau dengan 3 macam ini tidak tercapai, kita tambahkan insulin dengan intensifikasi. Artinya apa? Kita menambahkan insulin yang biasanya 1 macam, insulin basal, kita tambahkan insulin yang pendek, ya,
jadi sebelum makan. Jadi insulin basal itu insulin yang diberikan pada malam hari satu kali, sedangkan insulin prandial, insulin yang diberikan sebelum makan. Jadi kalau dia makannya 3 kali, kita berikan 3 kali sebelum makan. Misalnya gula darah sesudah makannya tinggi sekali, kita perlu menambahkan insulin kerja pendek. Ya. Tapi kalau misalnya dengan pemberian satu macam insulin kerja menengah dan gula darah sesudah makannya tidak tinggi, ya, masih dalam range, kita cukup memberikan insulin kerja menengah. Pertimbangan insulin basal atau insulin basal itu insulin yang diberikan sekali sehari dengan kerja panjang apabila pasien menginginkan sekali suntikan per hari atau pasien mengalami episode hipoglikemi. Jadi kalau kita memberikan insulin basal itu risiko hipoglikeminya itu minimal. Karena apa? Karena dia itu dilepaskan di subkutan secara perlahan, jadi tidak dosisnya itu tidak serta-merta tinggi, ya, sehingga dia menyebabkan risiko hipoglikemia itu minimal. Beda dengan insulin yang diberikan sebelum makan, prandial, itu bisa menyebabkan hipoglikemia karena dia dilepaskan dalam secara cepat. Ya, jadi dalam mengobati pasien diabetes, kita tidak hanya melihat gula darah saja, tapi ada faktor lain, ya, seperti kolesterol, ya, tekanan darah, dan indeks massa tubuh yang perlu kita perhatikan sehingga meminimalisir komplikasi yang akan timbul pada pasien tersebut. Nah, sebagai kesimpulan, diabetes adalah suatu penyakit metabolik akibat kekurangan atau ketiadaan insulin yang berdampak pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Beberapa organ tubuh yang berperan sehingga terjadi hipoglikemi adalah pankreas, sel lemak, otot, hati, otak, ginjal, lambung, usus halus, besar, dan sistem imun. Dan penata laksana diabetes mellitus terdiri dari edukasi, terapi nutrisi medik, aktivitas fisik, dan terapi farmakologi. Ini saja yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa berguna bagi ibu bapak sekalian. Sekian dan terima kasih. Dok, saya Yusi. Saya izin bertanya, Dok. Kebetulan kan kami baru ada pemeriksaan untuk pasien-pasien PPHT, PPDM. Jadi rata-rata mereka tuh tidak ada, pasien-pasien PPHT, PPDM tuh nggak ada keluhan gangguan di kaki. Jadi saya ingin tanya, mulai kapankah mereka harus mulai dilakukan pemeriksaan kaki diabetes itu? Apa sekali datang di kegiatan prolani sebulan sekali atau bagaimana? Atau harus merujuk pada hasil pemeriksaan gula darahnya dulu kalau tinggi? Sementara pasien-pasien itu kan tidak setiap bulan dilakukan pemeriksaan, dan kalau misalnya kami rujuk ke rumah sakit kan mereka tidak datang ke kami. Nanti datang paling batuk pilek. Apakah pada saat itu karena mereka udah masuk di prolanis harus dilakukan screening untuk kaki diabetesnya atau tidak? Terus berikutnya yang hasil kemarin itu banyak yang ELF-GG-nya itu di bawah 60, Dok. Kalau misalnya kita lihat itu di hasilnya itu kan jadi masuk dalam suspek gagal ginjal kronis. Nah, biasanya itu saya rujuk, apalagi kalau mikroalbuminnya tinggi. Ternyata sampai di rumah sakit biasanya tidak ada perubahan, tidak ada edukasi, obatnya tetap saja, sehingga pasien suka mengeluh. Nah, sebagai dokter fase 1, apa yang sebaiknya kami sampaikan kepada pasien begitu terkait dengan hasil yang seperti ini? Karena biasanya kalau hasil di bawah 60, pemeriksaan 6 bulan lagi turun, malah yang kemarin tuh ada yang sampai 24 untuk ELF-G-nya. Makasih banyak, Dok. Selamat pagi. Makasih, Bu Helena. Terima kasih Dr. Yusi. Jadi kapan kita harus pantau komplikasi? Ya, jadi dari penelitian itu dikatakan bahwa seseorang itu datang berobat ke dokter
untuk diabetes itu dia sudah menderita diabetes itu 5-10 tahun, itu dari penelitian. Jadi menurut saya bahwa kalau seseorang itu datang pertama kali untuk periksa, untuk ada keluhan diabetesnya, entah itu gangguan dari mata, kemudian keluhan-keluhan lain seperti luka yang tidak sembuh, nah itu kita perlu mencari mencari komplikasi ya, jadi komplikasi di mata, komplikasi di ginjal, komplikasi di saraf ya, neuropati, retinopati. Itu kita pertama kali. Kalau misalnya itu negatif, itu bisa diulang setahun lagi atau bahkan 3 tahun lagi ya. Jadi itu ininya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ginjal ya. Jadi kalau misalnya ginjal yang terjadi penurunan fungsi ginjal, biasanya orang dengan tanpa diabetes pun kalau kita semakin berumur, memang fungsi ginjal kita tuh akan turun, dan fungsi ginjal itu kreatinin itu kalau kita pakai kreatinin semakin umur kesannya tuh kreatininnya normal. Karena apa? Karena kreatinin itu dihasilkan dari otot, massa otot. Nah, kalau pada orang tua massa otot mengecil, seakan-akan fungsi ginjalnya normal. Tetapi kalau kita memakai creatinine clearance, itu baru hasil yang bisa dipercaya. Nah, pertanyaan dengan dokter Yusi tadi bahwa kalau dia dengan diabetes, kemudian LFG-nya turun, apalagi ada proteinuri yang sudah terjadi, kita perlu menterapi ya. Salah satunya misalnya kita memberikan pertama tentu diabetesnya harus dikontrol ya, diabetesnya harus dikontrol entah dengan obat-obatan, dengan diet ya, protein kita batasin. Kemudian yang berikut adalah kita bisa memberikan golongan ACE inhibitor ya, untuk mengobati dari nefropati tersebut ya, selain faktor-faktor yang akan memperberat fungsi ginjal kita minimalisir. Izin dok, berarti nanti pasien-pasien ini kita rujuk ke konsultan diabetes saja ya dok ya, supaya langsung dengan karena kan banyak yang ELVG-nya jatuh tuh dok, di bawah 60 bahkan ada yang 24. Jadi sebaiknya kita konsul pertama itu ke konsultan diabetes gitu aja ya dok ya. Semua internis bisa untuk menangani. Oh baik. Berikutnya dari Ibu Leli Redo ya. Selamat pagi dok. Untuk puskesmas yang tidak ada HbA1c, bagaimana kami mempertimbangkan kadar GDS garing GDP untuk dilakukan kombinasi terapi dok? Terima kasih. Kapan kita menggunakan HbA1c? Kalau HbA1c, jadi kalau dia prolanis mungkin dia dapat fasilitas untuk itu. Tetapi kalau misalnya memang tidak ada fasilitas itu, kita bisa pakai patokan dari gula darah preprandial dan postprandial. Jadi preprandial tadi antara 80 sampai 130. Target itu yang harus kita capai. Jadi kita ngobatin, kalau tidak tercapai kita tambahkan ya, kita naikin dosis. Contohnya kita memberikan awal metformin ya. Kita evaluasi. Kemudian belum tercapai, kita naikin dosisnya. Belum tercapai sampai dosis optimal, belum tercapai, kita tambahkan obat kedua ya, sehingga target itu masuk dalam range yang kita inginkan. Jadi bukan hanya sekedar sudah minum obat, tetapi targetnya itu tercapai atau tidak. Nah, itu pentingnya monitor. Jadi setiap bulan itu kita pantau gula darah puasa dan sesudah makannya. Ya, jadi kalau misalnya contoh pasien datang dengan gula darah 250, kemudian sesudah makannya 350. Kemudian kita ngobatin, kita berikan metformin. Nah, gula darah puasanya itu sudah 120, tetapi gula darah sesudah makannya masih 250. Nah, ini kan gula darah puasanya sudah normal, tetapi gula darah sesudah makannya masih tinggi. Makanya kita perlu menambahkan obat kedua. Ya, obat kedua di mana yang bisa bekerja untuk menurunkan gula darah yang
belum normal tadi. Seperti itu. Ya, bagaimana dengan Ibu Leli? Sudah bisa dipahami? Sudah Ibu, terima kasih Bu. Dari Pak Petrusilianus. Pagi dok, izin. Dok, kapan kita mengganti pilihan terapi kita? Misalnya saya di puskesmas hanya punya metformin dan glimepiride. Ketika kontrol gula darah tetap tinggi, kapan baiknya waktu evaluasi kita dan kita anggap gagal dan harus dirujuk? Terima kasih dok. Iya, jadi kalau kita mengobati pasien dengan diabetes, kita melihat tadi targetnya sudah tercapai atau belum. Jadi misalnya kita memberikan metformin, dosisnya sudah optimal atau belum. Misalnya kalau belum optimal, ya kita naikin dosisnya sampai optimal. Nah, kalau sudah sampai optimal, belum tercapai, kita tambah obat kedua tadi. Nah, dengan obat kedua sudah optimal dan belum tercapai, artinya kita perlu menambahkan obat ketiga. Nah, kalau obat ketiganya misalnya di puskesmas eh, tidak ada atau ketersediaan terbatas, ya itu bisa dirujuk. Gitu. Tapi kalau misalnya ada obat ketiga, diberikan obat ketiga sampai optimal. Nah, itu kalau targetnya tercapai, pertahankan dengan dosis itu. Tetapi kalau misalnya dia belum dengan dosis optimal pun dia tidak tercapai, ya dirujuk. Jadi seperti itu patokannya. Jadi kita katakan bahwa uh, kapan harus merujuk? Ya artinya kita sudah memberikan dengan dosis optimal dan target itu tidak tercapai. Pak Petrus bisa diterima? Jelas, terima kasih. Satu tambahan lagi. Jadi Silakan kalau dokter. kita mengobati pasien diabetes, kalau bisa disertakan juga dengan statin ya. Untuk kolesterolnya juga disarankan menggunakan terapi statin disertai dengan obat-obat untuk diabetes tadi. Izin dok, apakah terapi OHO bisa tetap efektif walau dia terendah gula atau karbo tidak diterapkan dengan baik? Ya, jadi bukan berarti bahwa kita sudah minum obat OHO tadi ya, obat hipoglikemik oral, kemudian kita meninggalkan tentang diet ya, kemudian meninggalkan aktivitas fisik ya. Nah, yang perlu diingat bahwa orang dengan diabetes itu makannya itu eh, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein ya. Jadi bukan berarti bahwa dia sudah diabetes terus dia tidak bisa makan yang lain-lain. Ya hanya misalnya hanya sayur saja gitu kan atau hanya apa saja. Jadi bukan begitu ya. Dia harus makan ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya ya. Karena dia itu perlu metabolisme lain ya, proteinnya juga harus ada, lemaknya juga harus ada, sehingga sel-sel ototnya pun tidak mengkerut atau tidak mengecil ya. Jadi dari Dr. Emiliana Budianti. Selamat pagi dokter, izin bertanya. Pasien DM sudah kita terapi dan setelah dievaluasi hasil GDS dan GDP-nya sudah terkontrol. Apakah kita bisa menurunkan dosis obat dari terapi sebelumnya dan perlu dilakukan evaluasi berapa lama dokter? Kedua, seberapa efektif rehidrasi cairan pada pasien yang hiperglikemis? Dok, terima kasih. Iya, jadi kalau kita mendapati pasien-pasien kita yang kita terapi dengan obat, kemudian dia sudah normal, kita pertahankan dulu ya, 3 bulanan lah paling ya, 3 bulan kita evaluasi. Kalau misalnya dia cenderung gulanya itu cenderung turun, baru kita menurunkan dosis. Itu pun kita pilihnya obat-obat yang berpotensi hipoglikemi paling besar, misalnya golongan sulfonilurea ya, seperti glibenclamid atau glimepiride. Itu yang kita harus turun dulu. Kemudian kalau itu pun dengan menurunkan atau menghentikan obat tersebut gulanya itu masih
normal ya atau dalam range normal, kita coba menurunkan obat-obat yang menurunkan sensitivitas tadi ya, seperti pioglitazone atau metformin. Nah, itu yang kita turunin. Jadi apabila kita baru pertama kali mendapat hasil yang normal, kita jangan terburu-buru untuk menghentikan atau menurunkan dosis. Kita pertahankan dulu, kecuali misalnya timbul hipoglikemi. Nah, kalau ada hipoglikemi ya mungkin kita harus turunin dosis. Tetapi kalau tidak, di dalam range normal, kita pertahankan dulu itu. Kemudian pertanyaan kedua, rehidrasi. Rehidrasi cairan ini biasanya pada pasien-pasien yang kegawatan hiperglikemi. Nah, itu kita bisa memberikan NS ya, natrium klorida 0,9 isotonik. Nah, itu dia juga bisa menurunkan ya. Jadi kalau menurunkan gula darah. Jadi pada orang dengan krisis hiperglikemi itu biasanya tuh terjadi hormon kontraregulasinya meningkat, kemudian dehidrasi ya. Jadi kalau dehidrasi berarti gulanya itu menjadi cairan dalam tubuhnya itu menjadi lebih kental, sehingga dengan rehidrasi dia akan bisa menurunkan gula ya, dia bisa menurunkan gula. Itu kira-kira dari saya. Ya, baik dokter. Bagaimana dokter Emiliana? Ada konfirmasi balik atau sudah bisa diterima? Sudah bisa diterima Ibu. Terima kasih banyak dok. Ya, terima kasih. Jadi izin dok. Selamat pagi dok. Izin bertanya, untuk pasien DM yang pernah mendapat terapi suntikan insulin, setelah gulanya dikontrol, apakah bisa dilanjut dengan terapi oral dok? Terapi yang ada di puskesmas, metformin dan glibenclamide, sedangkan pasiennya alergi dengan metformin. Ya, jadi kita perlu mengetahui, misalnya pasien ini dari awal, misalnya dia datang ke rumah sakit dengan kondisi krisis hiperglikemi, ya, dia dapat kondisi krisis hiperglikemi, itu memang perlu insulin. Nah, kondisi krisis hiperglikemi itu ditangani di rumah sakit, pencetusnya misalnya infeksi itu diatasi. Orang-orang seperti ini bisa berpotensi untuk kembali kepada obat oral, ya. Jadi misalnya sebelumnya dia dapat metformin atau glibenclamide atau glimepiride, dia bisa kembali. Tapi pada orang-orang lain yang misalnya dia sudah mendapat satu macam obat, tidak terkontrol, dua macam obat, tidak terkontrol, tiga macam obat, tidak terkontrol, dia tambah insulin, kemudian insulin intensifikasi, jadi insulin basal dan insulin prandial. Pada orang-orang ini dia tidak bisa kembali lagi ke obat oral lagi. Karena apa? Karena dari awal dia dengan obat oral itu tidak terkontrol. Jadi dia pakai insulin karena apa? Karena obat oralnya tidak terkontrol. Berbeda dengan orang yang karena sesuatu sebab, ya, karena misalnya infeksi atau dia stroke atau dia serangan jantung atau dia pneumonia, kemudian dia perlu insulin. Nah, pada kondisi pneumonia itu sudah teratasi, gulanya sudah stabil, bisa dikembalikan ke obat oral. Jadi ini dua titik pandang yang berbeda, ya. Jadi kalau dari awal dia sudah dengan obat oral dan tidak terkontrol, dia perlu insulin, nah itu dia akan tetap pakai insulin. Tapi kalau dia pakai insulin karena sesuatu sebab yang lain, begitu penyebab itu teratasi, dia bisa kembali kepada insulin, obat oral. Itu jawabannya. Ya baik dokter, terima kasih. Masih ada lagi satu dok, bisa? Ya, silakan. Ya, dari Dr. John.
Selamat pagi, Dok. Selamat siang, Dok. Izin bertanya, Dok. Kebetulan saya juga bekerja di Brigade Kupas Sehat. Biasanya kami mendapatkan pasien DM dengan lemas dan saat diperiksa berada dalam kondisi hipoglikemi, Dok. Izin, Dok. Apakah setelah kami terapi dengan D40 lalu GDS-nya sudah normal, apakah kami tetap merujuk ke UGD atau kami KIE untuk kontrapoli, Dok? Terima kasih. Ya, kondisi hipoglikemi adalah kondisi yang emergensi, jadi kegawat daruratan diabetes itu terdiri dari ketoasidosis, hiperosmolar state, dan ketiga adalah hipoglikemi. Nah, penyebab hipoglikemi misalnya eh, penggunaan insulin atau penggunaan obat-obat OHO tadi ya, obat hipoglikemi oral. Nah, apabila sudah ditangani, kemudian dia sudah normal, perlu dievaluasi. Karena apa? Karena misalnya dia menggunakan obat, contohnya glibenclamid atau glimethirid. Nah, glibenclamid atau glimethirid ini waktu parunya itu kan 20 sampai 24 jam. Ya, jadi kalau misalnya sudah diberikan D40 dan dia normal, dia perlu dipantau. Kalau tidak nanti hipoglikemi akan berulang. Karena apa? Karena konsentrasi obatnya itu masih sebaiknya pada orang yang mengalami hipoglikemi kita anjurkan untuk diobservasi dan dirawat di rumah sakit. Seperti itu. Ya, terima kasih, Dokter. Mohon izin masih ada lagi satu dari Dokter Fani, Puskesmas Bakunase. Izin dokter, pasien DM tetap diberikan statin walaupun kolesterolnya normal, Dok. Soalnya pasien-pasien PRB kebanyakan tidak diberikan lagi obat statinnya dari apotik. Diberikan jika hasil pemeriksaan kolesterol totalnya tersedia. Ya. Demikian, Dok. Ini artinya kita dibatasi oleh regulasi, tetapi kembali tadi yang saya sampaikan awal, tujuan dari pemberian statin bukan untuk menormalkan kontrol. Dia itu membuat apa namanya, menstabilkan dari sklerosisnya. Jadi pada orang dengan diabetes atau kita sudah berusia di atas 40 ke atas ini, kita semua ya punya aterosklerosis. Nah, apalagi pada orang-orang diabetes dengan insulin yang kurang atau resistensi insulin, berarti terjadi pemecahan lemak ya, lipolisis. Nah, ini berpotensi untuk memperburuk kondisi-kondisi dari aterosklerosis. Makanya pemberian statin di sini dianjurkan. Tetapi kalau berhadapan dengan regulasi seperti ini, ya artinya kita harus jelaskan ke pasien bahwa regulasinya tidak memungkinkan, tetapi ada baiknya ya dia membeli gitu, kalau dia bisa untuk menggunakan secara mandiri. Pada orang diabetes itu baik seperti itu. Ini kita menghitung secara per bulan kinerja FKTP melalui CARE setiap bulan tanggal 4 datanya sudah keluar dan dari dasar itulah akan dilakukan pembayaran kapitasi seperti itu. Nah, untuk KBK sendiri dan ini Bapak Ibu seperti yang kita ketahuinya di 5.000. Jadi kalau FKTP yang jumlah pesertanya kurang dari 5.000 otomatis kapitasinya dibayar masih full 100%. Seperti itu, hanya menghitung RAC, rasio risiko peserta saja, tidak menghitung nilai KBK. Tapi bagi Bapak Ibu yang di atas 5.000 sama dengan 5.000 dan juga yang mempunyai jaringan komunikasi data, maka akan masuk dalam perhitungan KBK. Nah, KBK sendiri seperti yang kita ketahui bahwa berdampak pada tarif kapitasi, di mana tarif kapitasi ini dipengaruhi oleh
sumber daya manusia, rasio dokter dan dokter umum dan dokter gigi, kelengkapan sarprasnya, kemudian lingkup pelayanan dan komitmen pelayanan yaitu KBK. Jadi angka kontak sendiri target kita adalah di 2%. Artinya boleh dirujuk yang non spesialistik rumah sakit, tapi toleransi maksimalnya harus sampai 2% saja. Seperti itu. Jadi kalau ada 10 rujukan ke rumah sakit yang non spesialisnya harus 2 saja. Kalau rasio rujukan untuk ketiga adalah orang-orang yang terdaftar itu yang mempunyai diagnosa diabetes dan hipertensi yang sudah ada di aplikasi Data Pikir di Puskesmas itu Bapak Ibu harus minimal 5%-nya. Jadi contoh di FKTPA ada 1.000 orang nih yang terdiagnosa DM dan hipertensi. Oke, 5%-nya harus terkendali dalam artian apa? Tensinya terkontrol. Kalau nilai kita 4 sempurna semua capaian melalui indikator yang ada bobot-bobotnya ini, maka ada persentasenya. Nah, rata-rata Bapak Ibu, baik di NTT ini, khususnya di Kota Kupang yang kami evaluasi juga, tidak ada FKTP yang konsisten 100%. Paling hanya satu puskesmas di 1 bulan saja 100%. Setelah itu bermainnya di angka 90, 5, 90, 95. Bahkan kabupaten lain ada di angka 85 seperti itu. Sehingga terjadi loss kapitasi yang sebenarnya menjadi hak Bapak Ibu sekalian di FKTP. Nah, ini sebagai informasi untuk profil kerjasama Vaskes di Provinsi NTT sampai dengan data Mei kami untuk FKTP jumlahnya ada di 630 dengan rincian sebagai berikut. Ini nama kantor cabang ya Bapak Ibu ya di atas ini. Jadi bukan nama kabupaten. Kantor cabang ini membawahi beberapa kota kabupaten. FKRTL-nya ada total 54. Dari 2022 sampai dengan Mei sekarang, kita ambil saja 2022 sampai Desember itu 1,2 T. Kemudian 700 miliar. Ini baru sampai Mei. Berarti kalau kita hitung-hitung setengahnya lagi 6 bulan, 7 bulan ke depan bisa 1 sampai di atas bisa sampai 2 T ya, dari total biaya pelayanan kesehatan yang kami bayarkan baik itu ke rumah sakit maupun dalam bentuk non kapitasi lainnya. Jadi persentase biaya kapitasi itu sebesar 17,13%. Nah, seperti itu. Nah, untuk biaya lain-lainnya itu dipengaruhi oleh klaim di rumah sakit. Itu baru 2024 bulan Mei ya paling nanti naiknya sekitar di sinilah. Intinya terjadi peningkatan. Nah, yang kedua kita masuk ke review untuk KBK baik di FKTP. Nah, ini sebagai informasi Bapak Ibu, kami sekarang sudah ada peta sebaran untuk FKTP maupun FKRTL, NTT maupun se-Indonesia Raya, di mana dokter yang kebetulan juga pernah buka aplikasi Hafiz, mungkin Bapak Ibu bisa tahu bahwa di Hafiz itu sudah ada peta untuk kita melihat sebaran Vaskes. Jadi ada di sini yang warna merah, ada yang warna hijau, itu mempunyai arti. Kalau warna merah bahwa KBK itu dipengaruhi oleh jaringan komunikasi data apakah tersedia di daerah tersebut atau tidak, sehingga Vaskes itu bisa melakukan input data atau entrian data dipikir karena semua di rumah sakit itu ada tren 4 pintu masuk yang salah satunya berasal dari rasio rujukan FKTP. Nah, ini ada di tren garis warna orange ini Bapak Ibu lihat bahwa rujukan FKTP itu ada di angka proporsional, ini total semua 4 garis ini adalah 100%, jadi proporsinya untuk rujukan FKTP itu ada berkisar di 23 sampai 24% dari total kunjungan di rumah sakit. Sedangkan yang paling tinggi di 60% ini adalah rujukan internal rumah sakit atau kasus kontrol yang pasiennya datang terus kontrol lagi memakai surat kontrol seperti itu, tapi rujukannya di sini. Sisanya adalah rujukan antar rumah sakit dan kasus UGD. Layanan obat kronis. Jadi obat kronis, obat PRB yang seharusnya diambil di apotek kerjasama dengan BPJS. Contoh kalau di sini kayak di Kimia Farma dan lain sebagainya, obat tersebut pada suatu kondisi dia tidak tersedia atau dia habis karena dari distributor atau produsen bahan bakunya tidak tersedia, maka otomatis pasien akan dirujuk kembali ke rumah sakit sehingga meningkatkan rujukan ke rumah sakit. Vaskes maupun dari BPJS kita sebatas melakukan monef dan mitra kerja seperti itu untuk melakukan pengawasan terkait ketersediaan obat. Tapi semuanya tergantung dengan ketersediaan obat yang ada di distributor. Seperti itu. Sehingga sebagai masukan dan solusi dari kami bahwa apabila ada kekosongan obat,
maka dari apotek harus bersurat resmi disertai dengan bukti kekosongan obat yang ada dari distributor. Seperti itu sebagai informasi kepada FKTP bahwa memang obat tersebut adalah karena kosong distributor, bukan karena salah perencanaan sehingga obat tidak ada. Angka kontak itu kan 150 per mil. Ini memang belum sampai. Kita masih jauh di bawah dari yang lainnya. Tetapi secara keseluruhan kabupaten kota yang ada di NTT ini, kota kabupaten inilah yang mempunyai entrian angka kontak yang paling bagus. Jadi dari Januari, Februari sampai dengan Mei ini ada di angka 25 sampai dengan 36. Nanti mohon info dari teman-teman di kabupaten lain apa yang menjadi kendala, kenapa kontak rate itu tidak bisa mencapai 150. Padahal kita kontak rate itu selain kunjungan sakit ada pun kunjungan sehat. Kan Bapak Ibu ada kegiatan posyandu, kegiatan bakti sosial, ada kegiatan edukasi, kegiatan luar lapangan dan lain sebagainya yang bisa di-entry untuk meningkatkan angka kontak sehingga bisa meningkatkan kapitasi. Rasio rujukan non spesialistik itu masih ada di angka 4,91% itu. Sedangkan rasio rujukannya masih di angka 14,43. Kita lihat setiap tahun terjadi peningkatan dari 11, kemudian 12, kemudian 14, padahal ini baru sampai di bulan Mei seperti itu. Nah, padahal kan toleransi kita kalau untuk spesialistik non spesialistik tadi kan di angka 2% ya, tapi ini sudah di angka 4%. Kemudian rasio rujukannya cukup tinggi. Nah, ini kemudian ada rasio TSCC yang time, age dan comorbidity dan komplikasi sehingga bisa dirujuk. Nah, ini Bapak Ibu, memang rata-rata kalau dari data kami ini bahwa rasio rujukan itu yang tertinggi ada di jenis FKTP adalah klinik pratama. Kedua, dokter umum, kurang lebih ya. Ini kita lihat yang 2024. Klinik pratama 23%, dokter umum 17%, kemudian puskesmasnya baru 13 seperti itu. Kemudian baru dokter gigi dan lain sebagainya. Jadi yang terbaru terkait dengan peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 kemarin bahwa rujukan atas permintaan sendiri tidak dijamin oleh JKN. Jadi mohon kita bisa sama-sama lakukan edukasi. Kami BPJS juga selalu melakukan sosialisasi terkait kebijakan yang terbaru terkait dengan rujukan atas permintaan sendiri ini, sehingga masyarakat pun bisa diketahui kalau mau minta sendiri ya silakan pakai pasien umum, jangan pakai JKN seperti itu. Kemudian memastikan entrian kunjungan sehat dan sakit petugas di PIKER itu secara real time. Jumlah rujukan yang dikeluarkan FKTP baik untuk peserta terdaftar maupun peserta tidak terdaftar. Jadi siapapun yang datang ke FKTP itu, baik dia yang terdaftar situ ataupun tidak, saat dirujuk maka kita hitung sebagai rasio rujukan. Tetapi kalau rate rujukan adalah murni pembaginya adalah hanya peserta terdaftar. Artinya orang-orang yang terdaftar di FKTP situ tersebut sajalah yang akan dihitung sebagai capaian. Karena ada beberapa evaluasi kami, ada FKTP yang berargumen dan menyampaikan alasan bahwa kenapa rujukan kami tinggi kok sampai 20-30%. Ternyata itu yang datang tuh semua dari luar daerah, Pak. Itu FKTP luar daerah hanya karena mereka sudah di Kupang, akhirnya ke kita. Jadi kita harus kasih kan, ada 3 kali kunjungan FKTP terakhir. Akhirnya itu yang dirujuk. Jadi mereka yang membuat tingginya rasio rujukan. Oke, kalau memang seperti itu kita lihat dari rate rujukannya. Jadi murni peserta terdaftar di FKTP tersebut sendiri yang akan menjadi penilaian kita kalau terkait dengan rate rujukan. Kalau rasio rujukan adalah murni semua yang Bapak Ibu layani. Itu sebagai top diagnosa kunjungan rujukan non spesialistik yang ada dengan TACC. Yang ini memang paling banyak adalah PRB, di mana ada yang kasus insulin dependent diabetes DM, ada 2 di sini, dan ada hipertensi. Nah, kurang lebihnya TACC-nya ada di masalah umur. Datanya dari total rujukan rasio non spesialistik ini, penggunaan TACC paling banyak malah ada di angka 58% dengan status 0. 0 artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, pada saat kita rujukan ada diagnosanya ternyata hipertensi unspecified. Nah, dia masuk ke kategori non spesialistik. Nanti kan muncul notifikasi untuk mengisi TACC-nya. Nah, ada Bapak Ibu petugas atau yang pengentrinya
tidak mengisi alasannya, tapi hanya dikasih tanda strap, tanda bintang, dan lain sebagainya. Nah, ini datanya 0 ada 58%. Kemudian yang isi time 16%, age 8%, komplikasi hanya 3%, komorbidity hanya 2%. Padahal biasanya yang menyebabkan pasien itu dirujuk walaupun diagnosanya non-spesialistik adalah pada CC2 ini, komplikasi maupun komorbidity. Nah, ini capaian rasio rujukan. Ini ada beberapa yang kami tandai merah, Bapak Ibu semua. Kabupaten ND, Manggarai Barat, ini secara total kabupatennya. Kabupaten Kupang, Rotendao, Kota Kupang, kemudian Sumba Barat Daya. Nah, ini masih ada di angka di atas 15%. Kalau di bawah 15% kita hijaukan secara. Paling pertama adalah mohon buka aplikasi mobile JKN, terus isi screening. Kalau bukan, scan barcode untuk isi screening untuk deteksi DM dan hipertensi maupun penyakit kronis lain sebagainya. Oke, kesimpulan. Mungkin demikian. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Salam sehat. Dan topik yang saya bawakan kali ini saya langsung ambil dari punyanya Kementerian Kesehatan. Supaya saya fokus pada tata laksana pengobatan TB, terutama yang sensitif obat, karena ini yang sifatnya non rujukan ya, artinya bisa ditangani oleh teman-teman di puskesmas. Data ini menunjukkan bahwa estimasi kasus itu semakin hari semakin tinggi. Dan untuk Indonesia kita sudah mulai beranjak untuk menggeser India. Data Kemenkes itu kita sudah urutan kedua. Di antara jumlah kasus yang terus meningkat sekitar 1.060.000 kasus dan angka kematian mencapai 134 ya. Kita lihat di peta dunia Nusa Tenggara Timur itu masih ada ya. Indonesia dan juga Nusa Tenggara Timur. Jadi angka sekian itu saya percaya kalau teman-teman mengisi data secara baik dan benar, berarti data di antara 1 juta lebih itu orang Nusa Tenggara Timur itu ada di dalam. Ternyata di cakupan penemuan kasus TB 2023 itu sekitar 77% ya. Sementara untuk angka keberhasilan pengobatannya kalau dari 2021, 2022, 2023 ini stagnan di 87%. Angka pengobatannya ini dia tetap saja ya. Berarti ada yang perlu kita evaluasi tentang pengobatan ini. Nah, ini jenis pemeriksaannya, namanya adalah tes cepat molekuler. Nah, alatnya namanya GeneXpert, sehingga kadang-kadang kita bilang diperiksakan GeneXpert, padahal itu adalah nama alat. Nama alat yang lain adalah BD-Max, ada Truenat ya. Juga pemeriksaan secara mikroskopis, biakan, kemudian LPA dan uji kepekaan fenotipik. Nah, yang LPA kita masih merujuk ya, kemudian kepekaan fenotipik juga kita masih merujuk, biakan juga. Tetapi untuk pemeriksaan mikroskopis, saya berharap teman-teman di puskesmas jangan tinggalkan kemampuan ini, karena sudah pakai TCM, jadi pemeriksaannya dengan TCM. Ingat bahwa evaluasi TB itu bukan menggunakan tes cepat molekuler ya, tetapi dengan pemeriksaan mikroskopik. Tetapi dengan tes cepat molekuler, nah, teknologi ini membuat kuman-kuman itu walaupun dia low, walaupun dia sedikit masih bisa terdeteksi. Sehingga
ini sudah ada surat edaran daripada Dirjen, sehingga diagnosanya itu menggunakan tes cepat molekuler. Teman-teman di puskesmas harus berupaya mendapatkan alat ini. Apalagi yang di pelosok, justru dia harus bisa mendapatkan alat ini, karena untuk merujuk itu dia membutuhkan biaya dan tenaga. Pengobatan sampai saat ini sensitif obat itu obatnya 2-HRZE 4HR ini masih sama ya. Ada panduan untuk 4 bulan, tetapi ini masih dalam proses operational research program TB nasional. Tapi saya fokus pada yang 2-HRZE 4HR ini belum berubah sampai hari ini, dan saya percaya mungkin di puskesmas juga seperti itu. Nah, problemnya adalah ketersediaan obat di puskesmas dan juga kepatuhan pasien di dalam minum obat. Sehingga banyak sekali yang drop out. Nah, ini yang menjadi problem kita sekalian di NTT. Oleh karena kalau sampai pasien itu masuk menjadi resisten obat, itu pengobatannya lama, efek samping obatnya juga banyak. Nah, sehingga pasien akhirnya menjadi malas untuk berobat dan akhirnya meningkatkan angka kematian. Oke. Teman-teman di lapangan harus pastikan ya, apalagi pasien-pasien yang kita rujuk balik ya, terutama dengan resisten obat, itu harus benar-benar diawasi, karena kalau tidak diawasi dan minum obatnya tidak benar, kemudian dia berkeliling kemana-mana, maka kesusahan itu akan menjadi milik kita bersama. Ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa orang-orang di sekitar kita itu semuanya bebas ya. Apalagi dengan budaya kita yang cium hidung ya, kita selalu rapat dalam kekeluargaan, itu membuat kemungkinan kontak kita dengan orang-orang yang sakit TB ini besar sekali ya. Terus berapa banyak sih kuman yang membuat kita bisa sakit TBC? Ya tidak harus banyak. 1-2 kuman itu bisa membuat kita sakit, tergantung daya tahan tubuh ya. Dia bisa terhirup, terinhalasi, diam di dalam tubuh kita, kemudian ketika daya tahan tubuh kita menjadi lemah, kemudian dia akan kambuh kembali, ya, seperti itu. Ini saya pikir teman-teman sudah punya ya, jadi orangnya itu dikasih jadwal kapan kemungkinan balik untuk mengambil sampelnya atau menyetor dahaknya untuk diperiksakan. Ingat, teman-teman ini adalah manajernya, sehingga ketika memberikan evaluasi atau botol untuk pemeriksaan dahak, dilihat tanggal merahnya. Jangan pas tanggal merah teman-teman suruh balik, giliran pasiennya datang teman-teman nggak ada di puskesmas karena tanggal merahnya libur panjang misalnya. Demikian halnya juga yang pengobatan. Kalau sudah mengelola TB dan memberikan terapi kepada pasien, harus dilihat pasien-pasiennya. Jangan jadwal libur, kita semua senang karena libur, karena mau acara, tapi kita lupa tanggung jawab kita bahwa ada pasien-pasien yang pada tanggal sekian itu dia akan kembali untuk ambil obat karena jadwal obatnya habis. Jadi teman-teman lihat kalender untuk memastikan, sama halnya dengan pemeriksaan atau evaluasi daripada dahak atau BPA ya. Ya kalau sudah dievaluasi ternyata akhir bulan ke-5, akhir bulan ke-6 ya, dan bulan ke-6 ya ternyata BPA-nya masih positif, tapi jaga ya.
Saya pikir ini juga teman-teman sudah sering dapatkan. Silakan, tinggal dibuat alurnya ya. Banyak hal yang terjadi itu karena ketidakmampuan kita untuk atau keteledoran kita di dalam memberikan jadwal untuk evaluasi sampel BPA-nya ya, ataupun pengambilan OAT-nya karena pas libur. Nah, ini juga sama tahap pengobatan, saya pikir teman-teman juga sudah paham fase intensif dan juga fase lanjutan. Dosisnya juga saya pikir teman-teman juga sudah tahu ya, sesuai berat badan saja. Kemudian yang OAT kombinasi baik dosis anak maupun dosis dewasa juga sudah ada ya. Silakan ya. Nah, untuk kondisi khusus, yang kondisi khusus dibahas ini ada dua. Yang pertama dengan diabetes, ya ini juga perlu untuk teman-teman harus bisa mengelolanya karena ternyata diabetes juga itu ada yang tidak dirujuk ya. Antara TBC dengan HIV ini kan adalah teman sejawat, seiring sejalan, sehingga mereka yang ada HIV-nya kemungkinan besar untuk menderita TB paru. Kenapa? Karena lingkungan kita ini adalah daerah dengan endemik ya, sehingga kemungkinan untuk terpapar kuman TBC itu sangat tinggi. Apakah orang itu gagal? Apakah orang itu sembuh? Nah, ini ada definisinya ya. Tidak ada respon perbaikan klinis dan atau tidak ada respon bakteriologis. Artinya ketika kita periksa masih positif sampai akhir bulan kelima. Dikatakan sembuh ya. Terkonfirmasi secara bakteriologis dan menyelesaikan pengobatan sesuai dengan pedoman nasional. Pasien yang tidak memulai pengobatan atau yang pengobatannya terputus selama 2 bulan berturut-turut atau lebih. Ada juga yang tidak terevaluasi ya. Jadi tidak lakukan pemeriksaan pemantauan BTA sputum bulan kedua 1 bulan sebelum akhir pengobatan. Nah, kemudian efek samping. Untuk efek samping saya lihat saja yang paling sering itu adalah ini di hepatitis liver injury atau drug induced hepatitis ya. Ini yang paling sering ya. Pasiennya mual muntah, kemudian kita periksakan matanya menjadi kuning ya. Kemudian kita periksakan fungsi livernya itu menjadi meningkat. Nah, ini tentunya kasus-kasus yang harus teman-teman rujuk ya. Yang berikut yang paling sering saya dapatkan itu adalah keluhan kulit. Yang paling sering juga itu ya mereka datang dengan keluhan itu gatal-gatal ya setelah minum OAT. Oke, barangkali itu saja dari saya. Mohon maaf ya, saya tidak berbicara yang lain-lain karena kalau kita bicara TB itu jamnya tuh banyak ya, karena banyak hal yang perlu kita bicarakan. TB dalam keadaan khusus, TB dengan HIV, TB kita belum berbicara tentang TB resisten obat ya. Jadi kita fokus saja pada kasus-kasus yang bisa kita tangani di Vaskes tingkat 1. Saya kembalikan ke moderator. Selamat siang. Baik, selamat siang. Terima kasih Dr. Nixon. Sebagai informasi tadi berhubungan dengan TCM bahwa saat ini di NTT kita sudah punya 71 dok TCM yang ada tersebar di semua kabupaten kota, di mana ada 6 kolor yang di 63 buah, kemudian untuk 10 kolornya ada 8. Itu ada di RSUD yang tersebar di seluruh NTT. Baik, mungkin itu untuk yang minta izin Bu, langsung saya bertanya. Ya. Kalau di Sabu sama Rote itu sudah punya belum ya? Sabu ada di RSUD Saburai Jua dok. Kemudian untuk Rote itu di RSUD Baa dan 1 di Puskesmas Batu Tua. Bisa diusulkan untuk bisa lebih banyak lagi itu Bu. Iya, baik, nanti kita komunikasikan dengan
teman-teman untuk pengadaannya. Ya, oke, terima kasih.